kali ini kita akan seru-seruan di Kuta, Bali. Mulai dari bersantai di hotel, foto-foto di Dream Museum Zone, bermain trampolin di Canggu Club, hingga memutar otak memecahkan teka-teki di Totem Room Escape. Here we go, one day in Kuta. Rencana liburan kali ini saya hanya akan jalan-jalan di Legian Kuta. Tapi sebelum berpetualang, saya akan bersantai dulu di tempat saya menginap. Masuk ke dalam kamar, poin plusnya dari kamar ini adalah teras kamar dengan akses langsung ke Laguna alias kolam renang ini. Hehehe, asik kan? Mau berenang kapan aja bisa langsung nyemplung dari kamar. Wah, kalau keasyikan berenang lalu bersantai di beranda seperti ini, bisa-bisa gagal total nih rencana jalan-jalan. Hehehe. Oke, perkenalkan, ini adalah Masri. Masri ini merupakan pengelola hotel tempat saya menginap. Selain berbagi destinasi wisata seru di sekitar penginapan sambil makan es krim, Masri juga cerita-cerita tentang penginapan ini. You are in the middle of nowhere, tapi begitu nyampe ke sini tuh langsung big lagoon, jacuzzi in the middle. Jadi dari kamar tuh langsung bisa nyemplung ke lagoon. Jarang-jarang kan ada kayak begitu kan? Mana mungkin Pinocchio? Ada cuma di sini aja. Jadi terus ada untuk wrapnya, untuk grab and go kita bisa dapat ice cream, ada cookies, ada cake. Terus di depan itu ada best brew untuk all itu wooden fire pizza. Beers, very nice location. Fresh made langsung Iya di situ. Chefnya yang bikin. Langsung dong. Sama kita ada untuk grill kita ada Argentinian grill di sana. It's actually very nice. Aduh, Masri ngomongin makanan, saya jadi lapar nih. Tada! Setelah santai-santai di hotel seharian, ini saatnya makan. Dan di sini sudah bersama Chef Paul, dia yang menghidangkan main course hari ini. Nah, ini adalah menu favorit di sini. So, Paul, can you tell me what is it? Is it linguine and made from what? Yeah, definitely. I would love to. So what we've got today is we have a linguine. It has it's a chicken pesto and a creamy chicken pesto. So it also has what makes it a little bit unique is the pesto. I put kaffir lime or my bahasa. Excuse me, I'm still masih belajar bahasa Indonesia. But ya, tapi bisa kan dikit-dikit. Bisa saya mengerti, but takut ya. So we have daun jeruk in the pesto, which sort of creates a little bit of a fusion between my family's heritage from Italy and mixing a bit of Italian with the Indonesian. Mantap. Satu lagi tak boleh ketinggalan, yaitu makanan penutup. Ini namanya mango rice porridge. Adonan putih ini adalah bubur yang dimasak dengan santan dan gula, ditambah potongan mangga segar di atasnya. Rasanya, nyam. You made it? I'd love to say yes. Oke, sekarang kita udah coba semua makanan signature dish yang ada di sini. Rasanya nggak boleh males-malesan ya, kalau udah makan perut penuh tuh nggak boleh ngantuk, kita harus lawan karena kita mau ke tempat selanjutnya. Sepi, sini dulu semuanya. Injek aja injek. Jadi udah habis santai-santai me time di hotel, terus perut juga udah kenyang. Sekarang kita mau jalan-jalan di Kuta, tapi nggak sendiri karena udah sama teman-teman dari Bali Fit. Kenalin dulu dong satu-satu. Ya, ada saya, ada Rangga Kuncoro, yang paling ganteng. Ya, saya Bung Hari, mahasiswa semester akhir. Saya Sugi Suwata dari mahasiswa baru. Oke, nah mereka ini semua dari Bali Fit Gram. Obat apa sih itu? Penghilang stres. Gitu? Karena kita membuat kalian tertawa dan terhibur.
Balik dendam itu apa sih kak? Rekaman Bali video Instagram terjemahkan sendiri. Oke, jadi mereka itu suka bikin video-video lucu-lucu di Instagram. Dan sekarang kita mau narsis, mau seru-seruan di sini. Yuk. Sampai di destinasi pertama kami, yaitu Dream Museum Zone. Kalau dari Jalan Legian memerlukan waktu 20 menit menggunakan mobil untuk sampai di sini. Ini merupakan galeri tempat lukisan dengan teknik ilusi 3 dimensi. Awalnya, Dream Museum Zone pertama kali muncul itu di Korea. Sukses besar menarik animo masyarakat, lalu dibikin deh di Bali. Kita akan melalui ruang-ruang dengan tema yang berbeda-beda seperti ini nih. Gigi saya mungkin. Ada trik dan caranya nih buat menghasilkan foto ala-ala. Kita harus berpose sesuai tema gambar. Ya paling gampang sih ikutin arahan dari mbak-mbak ini. Hehehehe. Ini kita udah selesai di piramid, sekarang kita menuju ke tempat yang lain. Oke, di sini kita udah sama Mbak, siapa namanya? Mbak Ida. Mbak Ida, aku minta diarahin dong sama orang-orang di belakang ini. Gimana caranya foto yang bener nih di sini biar nggak aneh-aneh. Hasilnya seperti ini deh. Jadi kita akan seru-seruan di tempat ini. Ini adalah sekarang di Baus Canggu Club. Ya beli-beli. Sambil disco. Kayak dia. Ya. Yuk. 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 Dari Dream Museum Zone, kita mengarah ke daerah Canggu. Memerlukan waktu 30 menit menggunakan mobil hingga sampai ke Canggu Club. Ini merupakan pusat permainan trampolin pertama loh di Indonesia. Kita bisa melompat dengan gaya apa saja bebas. Mau melompat lalu salto, atau bermain basket di atas trampolin, atau melompat kemudian mendarat di balok busa. Hahaha. Dan di sini kita akan bersenang-senang bermain trampolin. Ternyata bermain trampolin itu membutuhkan tenaga dan kerja otot yang lumayan loh. Makanya kita harus belajar tekniknya dulu. Wah, capek ternyata nyoba ini. Ternyata tuh dilihatnya tuh nggak seindah terlihatnya beli. Lompat-lompat tuh gampang. Oh, yang kenalin ini adalah Beli Dwi. Dia adalah attendant di sini yang biasa mengajarkan teknik melompat di trampolin yang benar. Awalnya tuh harus kayak gimana sih Beli biar nggak sakit kayak gini kakinya? Ya, awalnya kita sih mesti stretching dulu, mulai dari kaki, pinggang, tangan gitu, karena aktivitas otot di sini lumayan berat, terutama buat kaki kita sendiri. Ah, ya. Oke, Beli, terus selain bisa lompat-lompat di trampolin, apa sih orang-orang ini? Ada kegiatan apa lagi? Ada kegiatan apa lagi di sini? Kalau kalian bosan di trampolin, kalian bisa ke atas buat bowling. Lumayan asik. Oh, main bowling juga bisa ternyata di sini ya. Oke, gimana? Capek? Mau yang lebih seru? Oh, Kita lanjut ke Destinasi selanjutnya. Dari Canggu Club memerlukan waktu 5 menit saja hingga sampai di Totem Room Escape. Oke, titip Walt. Nih, kita sampai mana nih, Mbak? Oke, kita sekarang ada di ruang briefing. Nah, di sini sebelum kita main, kita lihat dulu panduannya ya. Name your last mission. If you ended up in the Greek's trap. Wah, sebenarnya kita masih bingung nih harus apa. Intinya misinya adalah masuk ke dalam ruangan dan bisa memecahkan teka-teki kode tersembunyi hingga bisa keluar dari ruangan. Tapi ya sudahlah, kita hajar saja misi kali ini. Hahaha. Masuk ke ruang pertama, kita harus menemukan pintu rahasia yang akan membawa kita ke ruang selanjutnya dan kode tersembunyi untuk membuka kotak ini. Nah, berhasil dan masuk ke ruangan selanjutnya. Ruangan ini penuh dengan artikel-artikel, juga ada tangga. Di atas itu ada pintu terkunci yang akan menghubungkan kita ke ruangan ketiga. Oh, ternyata butuh senter ultraviolet dan akhirnya ketemu kodenya. Yeay!
Di ruangan ketiga ini kita masuk ke lorong yang lebih sempit, seperti menyelinap melalui saluran udara di sebuah gedung. Haha, seru kan? Untuk memecahkan kode di dalam lorong ini penuh dengan alfabet yang akan membawa kita ke ruangan berikutnya. Setelah semua huruf itu diubah menjadi angka sesuai dengan jumlah hurufnya, saya jadi tumbal yang harus mencoba memasukkan kode di ujung ruangan. Dan akhirnya... Iya. Hahaha, Sugi penyelamat kami. Ini ruangan keempat dan satu langkah lagi kita akan berhasil. Sebel ya udah karena kita gagal. Sebenarnya sih hampir berhasil. Ya udah. Karena kita tidak berhasil menyelesaikan misi ini dan waktunya juga sudah habis, berakhir juga perjalanan 1 hari penuh di Kuta bersama teman-teman Bali Fitgram. Oke. Sugi. Ya, kalau begitu Nima Delandra, Oswald Nenggolan melaporkan untuk NET. Oke, sekarang aku coba. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.